Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga keadaan kalian baik-baik saja. Di video kali ini kembali admin akan membahas alur cerita dari anime Mashle Magic & Muscle untuk episode ke-9 yang sangat seru ini. Ya gimana tidak, sebab pada episode ini full diisi dengan pertarungan antara kelompok Mas melawan Magia Lufus. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di video sebelumnya, usai mengetahui adanya keanehan di Akademi Sihir, Mas dan kawan-kawan pun berencana untuk melakukan pengintaian. Namun alih-alih menemukan musuh, mereka malah mendapati Lemon yang telah dikendalikan. Dengan segera Mas dan kawan-kawan berusaha untuk mengejarnya. Sayangnya di tengah jalan mereka malah dihadang oleh seorang murid asrama Liang, utusan dari taring ketiga kelompok Magia Lufus. Walaupun akhirnya Barret berhasil mengalahkan orang tersebut, akan tetapi setelah itu mereka malah terhisap ke dalam tanah dan dipertemukan dengan kelompok Magia Lufus lain secara terpisah. Kemudian pada episode ke-8 ini cerita pun diawali dengan Kron yang akan berhadapan dengan si taring ketiga, yaitu Witchwall. Kelihatannya ia ini cukup kuat sampai-sampai menganggap remeh kekuatan dari Kron. Tak ingin buang-buang waktu, Kron segera memulai serangan dengan mengeluarkan sihir gravitasinya. Namun tanpa Kron sadari, rupanya Witchwall adalah seorang magia lumpur, sehingga sihir milik Kron tidak berefek terhadapnya. Mengetahui hal itu, Kron pun cukup panik. Selain sifat lumpur dapat berubah bentuk, ia juga dapat menjiplak bayangan si pengguna hingga mencapai beberapa orang. Tapi sayangnya karena sifat lumpur yang lembek, mau berapapun bayangan yang diciplak bakalan dihancurkan oleh sihir gravitasi milik Kron. Akan tetapi walaupun begitu, pengguna elemen ini tidak boleh diremehkan. Sekuat apapun sihir gravitasi yang dilancarkan oleh Kron, serangan tersebut sama sekali tidak mempan terhadap musuhnya. Sayangnya di saat Kron kurang waspada, Witchwall segera menggunakan kesempatan tersebut untuk menjebak kedua kaki Kron dan menyerangnya dengan bola-bola lumpur yang padat. Untungnya serangan tersebut masih dapat ditahan oleh Kron sehingga hanya menyebabkan sedikit luka. Melihat kemampuan Kron yang cukup hebat, Witchwall pun sedikit tertarik untuk mengajaknya bergabung ke dalam kelompok Magia Lufus. Menurutnya penyihir hebat seperti Kron berhak berada di tempat yang dapat membuatnya berkembang. Dan dengan begitu bakatnya yang berasal dari keturunan Kron tidak terbuang sia-sia. Ia mengatakan kalau perkembangan Kron juga tergantung oleh orang-orang di sekitarnya. Jika Kron hanya dikelilingi sampah, secara tidak langsung ia hanya akan berbau busuk, seperti halnya Adler. Jika Kron terus berada di sana, ia hanya akan membusuk bersama mereka. Menurutnya orang-orang hebat haruslah dikelilingi oleh mereka yang setara, seperti halnya kelompok Magia Lufus ini. Selain diisi oleh orang-orang yang berbakat, mereka juga punya fasilitas yang lengkap untuk mendukung kemampuan mereka. Dan dengan begitu, potensi sihir yang ada akan dapat tersalurkan dengan baik. Namun setelah panjang lebar menjelaskan, secara mentah-mentah Kron langsung menolak tawaran yang diberikan. Sebab menurutnya kekuatan keyakinan miliknya tidak bergantung pada lingkungan di sekitar. Kemudian dengan mengibaskan tongkat ke samping, Kron kembali memberikan serangan kepada musuhnya. Kali ini ia berniat untuk membenturkan Witchwall ke tembok. Namun karena dinding yang ada sudah dirubah Witchwall menjadi lumpur, lagi-lagi serangan Kron hanya sia-sia. Witchwall pun hanya tersenyum sambil mengatakan selama Kron tidak menyadari triknya, dia akan baik-baik saja. Namun gak lama setelah itu, Kron malah menghujaninya dengan batu yang berterbangan. Sepertinya sejak awal Kron sudah menyadari tentang trik tersebut. Kemudian ia berkata, jika menurut Witchwall lingkungannya lebih baik, maka itu adalah hal yang salah. Faktanya untuk sekarang, kemampuan dan kecerdasan Kron lebih unggul dari dirinya. Mendengar hal itu, entah kenapa mental Witchwall tiba-tiba menurun. Ia seperti menganggap kalau dirinya masih belum kuat. Padahal ia terlahir dengan garis ganda yang menandakan kalau kemampuannya jauh lebih unggul dari siapapun. Bahkan dirinya sudah memasuki Akademi Eston sejak SMP. Selain itu, ia juga telah bergabung dengan kelompok Magia Lufus, serta telah diberikan ramuan khusus untuk murid-murid Liang yang terpilih. Tentunya dengan semua itu, ia berpikir kalau dirinya sudah sangat kuat. Namun entah kenapa ekspresi dari Witchwall seperti menandakan kalau ia masih ragu-ragu. Akhirnya ia memutuskan untuk meminum sebuah ramuan yang berisi sari konstrat dari murid lain yang telah diambil. Dan ramuan tersebut merupakan ramuan spesial yang hanya diperuntukkan oleh Magia Lufus kepada mereka yang terpilih. Selain dapat menambah stamina, ramuan tersebut juga dapat meningkatkan kemampuan sihir penggunanya berkali-kali lipat. Dapat dilihat usai Witchwall meminum ramuan tersebut,
terpancar energi sihir yang kuat, sehingga ia dapat mengeluarkan sihir andalannya, yaitu sebuah elemen lumpur yang dipadatkan menjadi seekor monster berkepala kambing raksasa. Witchwall menjelaskan kalau sihir ini bukan sekedar sihir biasa. Sihir ini merupakan sihir tingkat tinggi yang hanya dapat dipakai oleh penyihir bergaris ganda. Dan dengan kata lain, hanya mereka yang layak yang dapat menggunakan sihir tersebut. Untuk itulah sejak kecil Witchwall selalu melatih kemampuannya. Tidak peduli seberapa berat masalah yang ia hadapi, ia harus terus berhasil menjadi kuat agar dapat dikatakan layak oleh ayahnya. Sebab ayahnya pernah berkata, keberhasilan adalah penentu kelayakan seseorang. Kemudian dengan amarah yang membara, Witchwall segera menyerang Kron menggunakan sihir miliknya. Namun dengan santai Kron menghindari serangan tersebut, lalu kemudian berkata, jika Witchwall menyebut kelompoknya tidak berguna, maka Witchwall belum mengerti apa-apa. Menurutnya Witchwall terlalu cepat memutuskan suatu kelompok lemah tanpa tahu kekuatan mereka. Kemudian dengan segera Kron memperlihatkan sihir tingkat tingginya sebagai penyihir garis ganda. Terlihat kalau sihir tersebut menciptakan pilar raksasa mengelilingi sang monster dengan gaya gravitasi kuat di setiap pilarnya. Dengan kata lain, objek apapun yang dikelilingi oleh pilar tersebut akan ditarik ke berbagai arah. Lalu kemudian ia terkoyak hingga hancur. Mengetahui sihir terkuatnya telah dikalahkan membuat mental Witchwall menjadi rapuh. Ia tidak percaya dirinya yang selama ini ia anggap sudah layak menyandang nama penyihir hebat, masih belum mampu untuk berbuat banyak. Kemudian Kron pun melemparkan sebuah buku lalu bertanya mengenai pendapat Witchwall tentang sebuah kelayakan. Menurut Kron, kehidupan mereka berdua tidak jauh berbeda. Mereka hanya dituntut untuk menjadi orang kuat supaya dianggap layak. Padahal menurutnya kehidupan bukan hanya sekedar menjadi kuat untuk dikatakan layak. Bisa jadi ada hal lain yang membuat dirimu berharga di mata orang-orang. Namun yang paling penting dalam hidup adalah mencoba yang terbaik dan terus mencoba. Walaupun dirinya tidak menyukai cara bicara dan bertindak dari Witchwall, namun ia sangat mengapresiasi kerja kerasnya. Setelah itu Kron pun lalu pergi meninggalkan Witchwall yang telah sadar akan tindakannya. Sementara itu di sisi lain, pertarungan Mas dengan Abyss Razor telah dimulai. Dengan serangannya yang bernama Accelerity, Abyss Razor terus menebaskan pedangnya ke arah Mas dengan kecepatan tinggi. Tetapi walaupun tubuh Mas telah mengeluarkan banyak darah akibat serangan tersebut, namun Mas seperti tidak merasakan rasa sakitnya. Ketika Abyss Razor mengatakan kalau Mas tidak punya kesempatan untuk menang, dengan tatapan tajam Mas langsung berkata ia tidak peduli akan hal itu. Menurutnya tidak masalah sekuat apapun musuhnya, dirinya tetap akan bisa menang. Merasa tertantang dengan perkataan Mas, Abyss Razor kemudian menunjukkan gambaran lemon yang tengah diserap tenaganya. Ia memberitahu dalam 30 menit ke depan dirinya akan kehilangan tanda dan kemampuan sihir untuk selamanya. Mengetahui hal itu, Mas pun merasa sangat geram. Ia berkata akan memecahkan topeng tersebut jika perkataan dari Abyss Razor memang sungguh-sungguh. Tak lama kemudian pertarungan mereka pun dimulai. Dengan sihir Accelerity-nya, Abyss Razor segera menyerang Mas secara brutal menggunakan pedang yang disandingkan dengan kecepatan yang tinggi. Sampai akhirnya namun ternyata itu semua hanyalah perangkap yang dibuat oleh Mas. Dirinya sengaja membiarkan Abyss menancapkan pedangnya agar dapat memberikan serangan balasan terhadap Abyss Razor. Dan akibat hal tersebut, topeng dari Abyss Razor pun hancur. Sehingga dapat terlihat sosok dari Abyss Razor ternyata adalah seorang perempuan dengan sebuah mata merah di salah satu matanya. Namun Mas malah menganggap kalau mata tersebut merupakan mata iritasi. Padahal mata tersebut merupakan mata iblis yang dapat melumpuhkan segala sihir apapun yang dilihatnya. Dan itulah mengapa ketika ia melihat kemampuan Mas, ia menyadari kalau Mas tidak dapat menggunakan sihir. Namun walaupun kemampuan mata tersebut cukup hebat, bukan berarti adalah hal yang baik. Sebaliknya semenjak ia mendapatkan mata iblis ini, seringkali ia dianggap musuh oleh para penyihir karena kemampuannya. Ia menjadi sering dibenci oleh semua orang termasuk kedua orang tuanya sendiri. Mereka menganggap seseorang yang punya mata tersebut adalah sampah serta merupakan orang yang hina. Kemudian dengan mengambil pedangnya, Abyss Razor segera mengeluarkan sihir terkuatnya sebagai pengguna garis ganda. Sihir tersebut menciptakan sebuah medan di sekitar Mas yang dapat memperlambat pergerakan dari Mas, serta mempercepat gerakannya. Dengan kata lain, sihir dari Abyss Razor ini merupakan tipe manipulasi ruang dan waktu.
Lalu dengan segera ia menggunakan kesempatan tersebut untuk memberikan serangan cepat terhadap Mas. Mas pun hanya bisa bertahan, kemudian memukulkan tangannya ke tanah untuk menciptakan dua dinding yang dapat membatasi ruang gerak dari Abyss Razor. Dan dengan begitu ia pun dapat mendaratkan pukulan terhadap musuhnya. Menyadari hal itu, Abyss Razor yang panik memutuskan untuk segera mundur. Sayangnya ia telah terlambat. Dirinya sudah ditahan oleh Mas sehingga ia pun tidak dapat lagi untuk pergi. Kemudian Mas pun segera melancarkan serangannya secara menggila yang membuat Abyss Razor tak berkutik. Seperti yang ia bilang, mau pria ataupun wanita di hadapannya sama saja. Jika di antara mereka ada yang berbuat jahat, tidak akan ada ampunan lagi. Ia pun terus menyerang Abyss Razor secara membabi buta sampai Abyss Razor terbaring tak berdaya. Kemudian ia pun lalu bercerita mengenai mata iblisnya yang muncul saat ia masih kecil. Saat itu orang tuanya begitu terkejut sekaligus kecewa. Sebab seseorang yang mendapatkan mata tersebut dianggap sebagai orang yang hina. Layaknya anak tanpa tanda sihir, mereka menyembunyikan Abyss Razor dalam sebuah penjara. Terkadang ia diberi makan dan terkadang tidak. Beberapa tahun ia menjalani hidup menyedihkan seperti itu. Hingga pada suatu hari orang tuanya yang sudah tidak tahan dengan aib tersebut bermaksud untuk membunuhnya. Bak seperti orang yang hilang ingatan, mereka mencekik tubuh Abyss Razor tanpa peduli kalau ia adalah anaknya. Dari kejadian tersebut, Abyss Razor pun akhirnya menyadari kalau ia lebih baik tidak terlahir ke dunia ini. Mendengar hal itu, Mas yang merasa kasihan sedikit bersimpati kepadanya. Ia berkata jika seandainya hal itu terjadi pada dirinya, mungkin ia tidak akan dapat membayangkannya. Oleh karena itu, ia pun mengajak Abyss Razor untuk berteman dengan dirinya. Abyss Razor pun sangat menghargai kemurahan dari Mas. Namun menurutnya selama ada mata iblis ini, mungkin hal itu mustahil terjadi. Ia takut suatu saat sikap Mas akan berubah terhadapnya. Tetapi walaupun begitu, ia sangat menghargai kebaikan yang Mas lakukan. Untuk itu, ia pun memberikan saran kepada Mas agar berhenti saja. Menurutnya Mas tidak akan bisa mengalahkan pemimpin magia Lufus, yaitu Tuan Abel. 僕はあなたの言う通り恵まれてきたと思うから。でもまあ、ボコボコにしないといけないんで、どっちにしろ。この目がある以上、あなたの気もいつか変わります。君ではアベル様に勝てません。 Namun Mas segera menyanggah pernyataan tersebut dan mengatakan akan tetap maju untuk memberikan tamparan keras terhadapnya. Ia juga memberitahu tak peduli seberapa banyak orang yang membenci mata iblis tersebut, sikapnya terhadap Abyss Razor tidak akan pernah berubah. Setidaknya begitu yang diajarkan oleh kakeknya terhadap orang yang tidak punya bakat sihir. Habis itu Mas pun lalu pergi sambil berkata, lain kali ia akan mengajaknya untuk makan kue sus bersama. Oke, itulah seluruh alur cerita dari anime Mashle Magic and Muscle untuk episode yang ke-9. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah untuk episode kali ini cukup seru? Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, tetap stay di channel ini. See you next time, dan bye!